Teman-teman, video kali ini saya ingin berbagi cara kita menganalisa tentang tren market. Jadi teman-teman harus kenali ya ciri-ciri tren suatu market, apakah dalam kondisi seperti apa. Dalam Do teori, market itu terdiri dari 3 fase, yaitu fase pertama adalah akumulasi, fase kedua adalah partisipasi, fase ketiga adalah distribusi. Teman-teman, sebagai seorang trader, ketiga hal tersebut sangat penting sekali buat kita. Jika kita mengetahui, bisa membaca atau menganalisa tren-tren seperti ini, biasanya trading kita bisa mendapatkan suatu profit yang amat besar. Pertama adalah di fase akumulasi. Nah, biasanya kalau fase akumulasi, untuk kita sebagai trader eceran, ya kita artinya trader yang mempunyai modal kecil gitu ya, namanya trader eceran. Kita jarang mendapat kesempatan di sini. Biasanya di fase akumulasi ini yang sering ya mendapat kesempatan adalah orang-orang seperti big boy, bandar, institusi perbankan. Karena mereka lebih banyak mendapatkan informasi-informasi bahwa harga sudah mulai ada perubahan tren gitu. Yang semulanya ya dari tren-tren turun gitu, sekarang tren akan beralih untuk naik gitu. Tapi ini sebagai ilmu saja ya teman-teman, untuk kita cermati ya, agar kedepannya ya kita bisa berhati-hati. Jadi ciri-cirinya adalah demikian. Pertama adalah akumulasi. Artinya kalau di sini kita mendapat informasi bahwa ini harga ya akan naik. Biasanya di sini buyer mereka lagi ngumpul barang nih ya, lagi beli besar-besaran. Biasanya kita sering sudah dapat harga di sini di tengah-tengah, yaitu di daerah partisipasi. Karena kita kadang ya sedikit telat lah ya dalam informasi ataupun dari segi analisa. Tapi kalau dapat di sini juga lumayan, tidak jelek-jelek amat gitu loh. Walaupun sudah di area partisipasi. Tentu kalau di akumulasi ini kan yang paling mantap gitu ya, artinya kita dapat harga di bawah. Tapi kalau udah dapat di daerah partisipasi juga tidak jelek amat, juga bagus. Dan terakhir adalah ini daerah distribusi. Kalau kita sudah buy di daerah distribusi, ini udah celaka nih kita. Di sini para buyer sudah mau buang barang, mereka sudah hendak mendistribusikan stoknya. Nah, jadi kalau sampai di distribusi, artinya ini harga akan dibuang ya, akan jatuh gitu. Jadi untuk melihat tren begini, teman-teman mungkin bisa gunakan alat bantu. Seperti apa? Kita lihat ya. Alat bantunya kita bisa menggunakan ya zigzag. Cari aja zigzag di bawah ini. Ini zigzag ya. Oke, kita cari aja garis zigzag ya untuk alat bantu kita. Kenapa kita menggunakan zigzag? Ya, karena di sini kalau kita menggunakan zigzag sangat kelihatan teman-teman. Ini setiap swing low-nya ini semakin hari semakin tinggi. Ini swing low ya teman-teman ya. Dari bawah umpamanya kita ambil garis trend line-nya ya, lihat di sini. Nah, ini garis low-nya kita sambung ke low. Ini sambung ke low. Ini makin hari ini garis swing low-nya ini ya makin naik, makin naik, makin naik, walaupun dia koreksi. Umpama dari sini naik, dia koreksi. Biasa kalau tren memang begitu jalannya, dia nggak akan terus naik, dia pasti dikoreksi. Kenapa bisa koreksi? Karena di area ini ya orang sudah banyak cuan, orang TP. Setelah orang take profit dulu, harga akan jatuh. Tapi jatuhnya dia hanya sekedar koreksi, nggak jatuh terlalu dalam. Lalu setelah koreksi harga naik. Setelah harga naik, dia koreksi lagi. Tapi koreksi kedua ini lebih tinggi. Ini garis swingnya ini lebih dari swing pertama. Begitu juga swing ketiga. Begitu juga kalau kita menggunakan ilmu Elliott Wave umpamanya ya. Ini kita bisa hitung. Ini swing pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh kan.
Kan swingnya ini makin nyuing makin tinggi, makin nyuing makin tinggi. Inilah namanya jika kita seorang trader profesional yang sudah mempunyai ilmu analisa, ya kita bisa melihat bahwa tren ini sekarang berada kira-kira di posisi mana. Trendline ini juga ya kita bisa adjust lagi. Nah, sampai di sini ya kalau kita lihat kan, ya umpama di sini kan udah agak curam ya. Ya, kita bisa adjust lagi. Umpama kita juga bisa tarik dari daerah ini ya. Tarik aja, lihat. Kalau kita tarik di sini juga ya, dia walaupun turun ya, tetap dia lebih tinggi dari yang pertama, yang dari sini. Turun lagi juga lebih tinggi yang dari sini. Ya, itu artinya tren masih kuat. Ya, beda masalah di sini. Nah, kalau teman-teman menarik lagi, kita adjust lagi ya gitu ya. Dari sini tarik lagi trend line-nya ya ke sini. Ya, itu beda lagi ya, teman-teman ya. Nah, kalau ditarik dari kedua area ini kan, ini udah ya, ini udah dipotong ya turunnya. Ya, tarik lagi, ini dipotong. Ya, disinilah tren sudah berubah. Di sini buyer sudah melakukan distribusi. Artinya tidak lama lagi tren akan turun. Nah, ini penting ya buat teman-teman diketahui bahwa ada 3 fase dalam suatu tren. Yaitu pertama akumulasi, artinya para buyer mengumpulkan barang, partisipasi juga lagi ngumpul, dan distribusi. Kalau sudah distribusi ini mereka sudah siap-siap mau buang barang karena mereka sudah banyak stok, barang udah terkumpul cukup banyak. Disinilah mereka meraup keuntungan yang cukup besar. Mungkin itu saja ya pemahaman tentang 3 fase dalam suatu tren. Cukup sekian ya, dan terima kasih.